Kisah ahli ibadah. Selama 220 tahun, tak pernah maksiat, tapi mati dalam keadaan kafir. Seorang ahli ibadah selama 220 tahun, bahkan sudah memiliki ribuan santri, meninggal dunia dalam keadaan kafir dan sul hatimah. Lantas, perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barsisa, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun berbuat maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah SWT kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya, sedangkan aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya, Barsisa dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah SWT tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsisa. Iblis kemudian mendatangi Barsisa di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barsisa kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa kesini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba, saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah SWT. Barang siapa ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsisa. Iblis itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makanan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsisa takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tak pernah mengerjakan seperti yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barsisa bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergilah dan berbuat maksiatlah kepada Allah SWT. Kemudian cepat-cepat bertobatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barsisa lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barsisa berkata, "Itu perbuatan terlarang. Aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata, "Bunuh orang mukmin." Barsisa menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan, dan Allah akan mudah mengampunimu." Barsisa kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barsisa berkata, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barsisa kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan pemuda ahli ibadah itu. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minuman keras. Barsisa kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah, hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisa lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsisa membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsisa pun akhirnya ditangkap ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib karena telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya
Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barshisha kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun, aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun, apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barshisha lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barshisha kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barshisha pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah SWT serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Naudzubillahi min zalik. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tak mengusahakan diri kita sebaik mungkin menjauh dari segala larangan Allah SWT. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat karena nanti Allah SWT akan mengampuni dosa hambanya, sebab kita tidak tahu apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, serta mendekatkan kita pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang syalih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen, dan share.